Oke, kita akan bahas satu topik yang penting banget ya, buat siapapun yang lagi mendampingi tumbuh kembang seorang anak. Judulnya simple, tapi dalam banget. Anak itu butuh dipahami, bukan dibandingkan. Yuk kita bedah bareng-bareng, kenapa sih mengubah cara pandang dari membandingkan jadi memahami, itu jadi kunci utama buat membangun rasa percaya diri anak. Kita mulai dari kalimat yang jujur aja, nusuk banget ini. Coba deh kita renungin sejenak perasaan itu. Tidak cukup. Nah, ini dia akar masalahnya. Waktu kita bandingin seorang anak, entah itu sama kakaknya, adiknya, temannya, atau bahkan sama kita waktu kecil dulu, pesan yang tanpa sadar kita kirim itu adalah, dia yang sekarang ini, apa adanya, itu belum cukup bagus. Dari sinilah benih-benih keraguan diri mulai tumbuh. Pertanyaan ini nih yang jadi pemandu kita. Kalau tujuan kita bukan untuk mencetak anak biar seragam sesuai standar tertentu, terus apa dong? Apa peran kita cuma jadi juri yang terus-terusan ngasih nilai, atau sebetulnya ada peran lain yang jauh lebih berarti? Mari kita cari tahu jawabannya. Perasaan tidak cukup ini bukan cuma rasa kecewa sesaat loh. Ini adalah perasaan yang bisa meresap, bisa nempel terus, sampai ke dalam diri seorang anak. Perbandingan itu ibaratnya menciptakan sebuah lomba yang mereka sendiri nggak pernah daftar buat ikutan. Lomba di mana garis finishnya itu geser-geser terus, dan mereka selalu merasa ketinggalan di belakang. Nah, disinilah kita nemuin prinsip yang paling dasar. Dan ini adalah ide yang indah sekaligus melegakan banget. Setiap anak itu punya waktunya masing-masing. Ini adalah penawar langsung buat racun perbandingan. Kalau kita bisa benar-benar pegang prinsip ini, cara kita melihat perkembangan anak bakal berubah total. Jadi, poin utamanya adalah lini masa individu ini. Coba bayangin deh sebuah taman. Ada bunga yang mekarnya di musim semi, ada juga pohon yang baru berbuah pas musim panas. Kita nggak akan marahin tunas mawar karena tumbuhnya nggak secepat bunga matahari kan? Ya, sama persis kayak anak-anak. Ada yang lebih cepat jalan, ada yang lebih dulu lancar bicara, ada yang jagonya di seni, ada yang lainnya di logika. Semuanya itu berharga, dan semuanya itu sesuai sama waktunya masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Gimana konsep tadi mengubah peran kita? Nah, ini adalah pergeseran yang fundamental banget dari menyamakan jadi menemani. Jadi bukan lagi soal membentuk anak supaya pas dengan sebuah cetakan, tapi tentang berjalan di samping mereka saat mereka menemukan bentuk unik mereka sendiri. Coba kita lihat bedanya lebih jelas di sini. Di sisi menyamakan, fokusnya itu selalu ekspektasi dari luar. Ini yang akhirnya menciptakan tekanan, rasa takut, dan cuma peduli sama hasil akhirnya aja. Ujung-ujungnya, ya perbandingan lagi. Nah, sekarang lihat sisi menemani. Pendekatannya beda banget. Kita berusaha memahami kebutuhan internal si anak. Ini yang membangun kepercayaan dan rasa aman. Di sini, perjalanannya itu sama pentingnya dengan tujuan. Dan yang kita tumbuhkan itu keunikan mereka, bukan keseragaman. Terus apa dong hasil dari pilihan untuk memahami dan menemani ini? Buah apa yang bakal kita petik kalau kita menanam benih penerimaan? Hasilnya itu luar biasa kuat, dan dampaknya bisa seumur hidup buat seorang anak. Ini dia jawabannya. Sesederhana dan sekuat ini. Percaya diri yang sejati itu bukan lahir dari pujian karena berhasil mencapai standar orang lain, bukan. Percaya diri yang sejati itu lahir dari perasaan diterima sepenuhnya, apa adanya, dengan semua kelebihan dan semua hal yang masih perlu ia kembangkan. Saat anak tahu mereka dicintai tanpa syarat, bukan karena jika atau nanti kalau, mereka jadi berani mencoba, berani gagal, dan yang terpenting, berani jadi diri mereka sendiri. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana cara kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Semuanya bisa dimulai dari satu langkah yang sangat sederhana, yaitu fokus pada prosesnya, bukan cuma hasilnya. Dan ini dia langkah praktisnya. Cukup satu hal aja buat diingat hari ini. Hargai kemajuan kecil mereka. Mungkin nilainya belum sempurna, tapi hargai usahanya buat belajar. Mungkin kamarnya belum rapi 100%, tapi hargai inisiatifnya buat mulai beres-beres. Dengan kita merayakan langkah-langkah kecil ini, kita nunjukin kalau kita menghargai perjalanan mereka, bukan cuma garis finishnya. Sebagai penutup, yuk kita renungkan kutipan ini dalam-dalam. Ini adalah pengingat utama dari tujuan kita semua. Tugas kita bukan membentuk mereka jadi fotokopian orang lain. Tugas kita adalah menyediakan tanah yang subur, air, dan sinar matahari supaya mereka bisa tumbuh jadi versi terbaik dan paling otentik dari diri mereka sendiri. Dan itulah hadiah terbesar yang bisa kita berikan.